Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas materi tentang teks resensi, khususnya unsur dan kebahasaan dari teks resensi. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yakni membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Kemudian, menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda. Untuk definisi dari resensi, jadi resensi itu pandangan seseorang. Jadi orang yang meresensi namanya presensi. Jadi presensi membuat resensi terhadap buku atau karya dengan tujuan mengulas, menilai, menganalisis ataupun mengapresiasi karya dengan memaparkan identitas karyanya, kemudian ulasan karya atau sinopsisnya, kekurangan, kelebihan serta rekomendasi dari karya tersebut. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari resensi. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Jadi seorang presensi membuat ulasan atau resensi itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang pertama ini sebagai bahan pertimbangan. Jadi untuk karya-karya yang diresensi nanti bisa dilihat atau direview, kemudian dipertimbangkan kira-kira kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, sehingga nanti pembaca bisa mengetahui sebelum membeli karya tersebut atau sebelum membaca atau menikmati karya tersebut. Kemudian juga memiliki nilai ekonomis. Jadi presensi tentunya memiliki tujuan khusus, dia membuat ulasan sebuah karya ternyata ada nilai ekonomisnya. Misal ketika karya tersebut atau resensi tersebut dikirim ke salah satu media massa, kemudian dimuat di media massa tersebut, tentunya mendapatkan keuntungan berupa uang atau berupa honor. Kemudian juga sebagai ajang promosi, jadi buku-buku atau karya-karya selain buku juga bisa yang diresensi tentunya bisa dijadikan ajang promosi. Jadi buku-buku baru atau karya-karya baru sebelum diterbitkan secara luas, dibuat resensinya untuk dipromosikan. Selanjutnya juga mengasah kreativitas. Para presensi tentunya punya cara tersendiri dalam menilai, dalam mengkritisi, dalam mengapresiasi sebuah karya. Di sini sebagai ajang mengasah kreativitas mereka dalam menilai, mengapresiasi sebuah karya sehingga nanti bisa dinikmati oleh pembaca atau penikmat karya. Kemudian ada apa saja dalam resensi? Unsur-unsur resensi yang pertama ada judul resensi. Jadi beda judul resensi dengan judul karyanya. Misal kita akan meresensi sebuah buku novel, misal novel Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni itu kan judul karyanya, judul bukunya. Untuk judul resensi ini berbeda dengan judul karya, nanti akan ada contohnya. Kemudian juga ada identitas karya atau identitas buku. Kalau yang diresensi buku berarti judul bukunya ditulis, siapa penulisnya atau pengarangnya, kemudian penerbitnya, tahun terbitnya kapan, dan sudah masuk cetakan keberapa, kemudian jumlah halamannya. Setelah itu isi resensi. Isi resensi ini meliputi ulasan buku atau karya. Kalau buku berarti sinopsisnya. Kemudian ada kutipan-kutipan dari karya tersebut. Dan cantumkan jangan lupa kelebihan bukunya dan kekurangannya. Kelebihan ini bisa dari segala aspek, bisa dari perwajahan buku,
Misal covernya kurang menarik, kemudian juga kertasnya ada yang rusak, atau alur yang disajikan kurang menarik, itu bisa disajikan dalam kekurangan dan kelebihan. Kemudian juga penutup. Nah, jangan lupa setelah memaparkan kelemahan dan kelebihan, sampaikan simpulan ya dan rekomendasi kira-kira buku tersebut cocok dibaca oleh siapa, kalangan apa, sehingga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan pembaca atau penikmat karya. Nah, ini contoh dari resensi sebuah buku. Nah, tadi berbeda antara judul resensi dengan judul buku. Nah, kalau judul buku ditulis apa adanya, judul bukunya apa ditulis. Kalau judul resensi, nah ini butuh kreativitas dari presensi. Jadi setelah membaca bukunya, kira-kira yang tepat apa nih? Yang menarik apa? Nah, contohnya romantisme sejarah dalam burung-burung manyar. Itu contoh judul resensi. Nah, romantisme sejarah. Nah, mungkin presensi merasa ada hal yang romantis dari sejarah yang tersaji dalam buku burung-burung manyar. Nah, ini bebas, saya terserah seperti apa pandangan presensi. Sebisa mungkin judul ini dibuat semenarik mungkin agar menarik pembaca. Kemudian juga setelah judul tadi ditulis identitasnya, judul bukunya, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, hingga halaman. Nah, jangan lupa setelah bagian awal tadi, judul resensi dan identitas karya atau buku, kalau buku yang diresensi, nah lanjut ke sinopsisnya. Ya, ringkasan atau ulasan dari bukunya atau karyanya. Nah, bagi buku yang sudah memiliki sinopsis ya gampang, tinggal disalin ulang saja atau boleh juga di parafrasa menggunakan bahasa sendiri. Ini contoh dari sinopsisnya. Buku berjudul Burung-burung Manyar. Nah, kemudian setelah judul, kemudian identitas, ulasan atau sinopsis, nah jangan lupa sampaikan kekurangan dan kelebihannya. Tentu dalam sebuah karya yang diciptakan pasti ada kekurangan. Mau sedikit, mau banyak. Nah, tentu juga ada kelebihannya. Itu disampaikan secara jujur. Nah, ini contohnya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan penutup. Penutup ini berisi simpulan dan rekomendasi kira-kira karya tersebut cocok untuk dibaca oleh siapa. Ini contoh dari penutup. Nah, itu tadi resensi dari buku. Sekarang bagaimana resensi dari film? Jadi resensi ini memang tidak selalu buku, bisa juga karya-karya lain. Ya, karya seni juga bisa, contoh film. Nah, kalau film berarti ada kemiripan juga nih. Yang pertama tetap yang ditulis itu judul resensinya apa. Nah, ini contohnya Semangat dan Cinta dalam 5 cm. Contohnya. Kemudian ditulis identitas filmnya dari mulai judul film, siapa sutradaranya, produsernya siapa, penulis naskah filmnya siapa, hingga durasi filmnya berapa menit. Kemudian sama dengan resensi buku, film juga memiliki cerita. Nah, cerita tersebut tentunya harus diulas ya. Dalam bentuk sinopsis cerita, ditulis sinopsisnya. Contoh dari sinopsis film 5 cm.
Nah, kemudian setelah bagian ulasan, sinopsis, kemukakan kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini contohnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada di paragraf 1 dan 2, kemudian kekurangannya itu ada di paragraf terakhir. Film ini tidak disarankan untuk ditonton anak-anak sekolah dasar. Jadi kekurangannya film ini bukan semua umur ya. Nah, kemudian ditutup dengan simpulan dan rekomendasi. Jadi ada kemiripan ya, hanya saja perbedaannya di identitas karya. Itu dia unsur-unsur resensi, baik dari buku maupun karya lainnya. Jadi bisa juga karya seni, semisal film maupun gambar bisa juga. Kemudian ada fitur-fitur kebahasaan. Jadi sama dengan teks lainnya, resensi pun punya ciri atau fitur kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi. Nah, konjungsi yang identik dengan teks resensi ini yakni temporal dan kausalitas. Kemudian juga ada paragraf naratif. Jadi paragraf yang menceritakan sesuatu atau kejadian. Karena identiknya resensi itu resensi buku, film, dan sebagainya. Nah, tentu ada kisah atau kejadian yang perlu untuk diulas, dibuat paragrafnya. Kemudian juga ada kalimat rekomendasi. Nah, ini juga berkaitan erat dengan resensi. Di bagian akhir tentunya setelah disimpulkan ada kalimat rekomendasi, kira-kira karya tersebut cocok dinikmati oleh siapa. Ini contohnya ada. Nah, kita lihat contoh dari konjungsi temporal apakah diterapkan dalam teks resensi. Nah, ini contohnya ya. Suatu hari selama 3 bulan. Nah, itu contoh dari konjungsi temporal. Jadi kata hubung yang menandakan waktu. Kemudian juga ada konjungsi kausalitas atau kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya ada karena, kemudian sebab, ada sehingga. Bisa dilihat di paragraf ketiga ada penggunaan karena dan sebab yang menandakan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian juga ada kalimat rekomendasi. Ya, film ini sangat layak ditonton oleh siapapun yang sedang mencari jati diri dan semangat, itu contohnya. Untuk paragraf naratif tentu di bagian sinopsis, yaitu jelas menceritakan. Nah, itu contohnya. Ini contoh dari paragraf sinopsis nih di paragraf 1, 2. Ya, paragraf naratif. Ini juga sama, paragraf naratif di bagian sinopsis karya. Itu dia contoh dari fitur kebahasaan teks resensi. Kemudian bagaimana cara meresensi? Nah, kita bisa memulai dari mencermati dan menikmati karyanya. Tentu seorang presensi harus menikmati dan mencermati karya yang akan diresensi. Kemudian juga setelah mencermati, menikmati, catat identitas dan ulasan karyanya, dicatat. Kemudian jangan lupa catat kelemahan dan kelebihan dari karya yang diresensi. Yang terakhir, buat rekomendasi, kira-kira karya tersebut cocok untuk siapa atau kalangan apa.
Itu dia tips meresensi. Selamat mencoba. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.